Bayangkan jika sebuah boneka mulai bergerak sendiri dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kamu mencoba menyingkirkannya, tapi boneka itu selalu kembali. Dan setiap kali kembali, dia semakin dekat denganmu. Sampai akhirnya, dia mengambil alih tubuhmu sepenuhnya. Berikut penjelasan film Annabelle Creation tahun 2017. Cerita dibuka dengan seorang pembuat boneka bernama Samuel Mullins yang sedang membuat sebuah boneka di tokonya. Boneka yang nantinya kita kenal sebagai Annabelle. Kita kemudian melihat kehangatan keluarga kecilnya bersama istrinya, Esther, dan putri mereka, Annabelle, yang biasa dipanggil Bee. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, sepulang dari gereja, mobil mereka mogok di pinggir jalan. Dan saat itulah Bee tanpa sengaja tertabrak mobil yang lewat hingga mengakhiri hidupnya. 12 tahun berlalu, Samuel dan Esther memutuskan menjadikan rumah besar mereka sebagai tempat tinggal sementara bagi beberapa anak panti asuhan. Janice, seorang gadis yang kesulitan berjalan karena polio, bersama Linda, Nancy, Carol, Kate, dan Tierney. Mereka semua terlihat sangat senang bisa pindah ke rumah itu. Saat menjelajahi lantai 2, perhatian Janice tertuju pada sebuah kamar dengan tulisan tangan anak kecil di pintu yang ternyata bekas kamar Bee. Samuel segera datang dan melarangnya masuk. Beberapa saat kemudian, scene memperlihatkan Janice yang melihat teman-temannya dari kejauhan karena kondisi fisiknya. Sampai sesosok anak kecil muncul di belakangnya dan menghilang begitu ia menoleh. Saat makan malam, semua bertanya-tanya karena Esther tidak pernah terlihat ikut makan bersama mereka. Malam harinya, Janice menemukan secarik kertas terselip di tempat tidurnya dengan tulisan yang sama persis dengan yang pernah ditulis Bee semasa hidupnya. Penasaran, ia menelusuri asalnya hingga kembali ke kamar Bee. Meski sudah dilarang, ia tetap masuk dan menemukan kunci tersembunyi di rumah mainan milik Bee yang mengarah ke sebuah lemari. Di dalamnya, ia menemukan boneka Annabelle terkurung. Janice mengabaikannya dan mengunci kembali lemari itu. Tapi pintunya terus terbuka sendiri. Merasa terganggu, ia menutupi boneka itu dengan kain. Sampai boneka itu tiba-tiba berdiri sendiri dan... Keesokan harinya, Janice mengaku kepada Sister Charlotte tentang apa yang ia alami, tapi ceritanya tidak dipercaya dan ia dilarang mendekati tempat itu lagi. Di bagian rumah lain, anak-anak menemukan sebuah gudang berisi boneka dan orang-orangan sawah. Di dalam rumah, Linda menemukan ruangan kecil di bawah tangga. Ia sempat melihat boneka Annabelle di sana sebelum boneka itu tertarik menghilang oleh sesuatu. Malam harinya, Samuel sempat berbincang dengan Sister Charlotte dan perhatiannya teralihkan sesaat pada sebuah foto lawas yang memperlihatkan biarawati lain, sebuah petunjuk kecil yang baru akan masuk akal nanti. Di tengah malam, Nancy dan Carol yang sedang membicarakan sosok Esther tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu hingga berteriak histeris dan membangunkan seisi rumah. Anehnya, Samuel sama sekali tidak terlihat kaget, seolah ia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Keesokan malamnya, gangguan terus berlanjut. Janice kembali memasuki kamar Bee setelah mendengar kotak musik menyala sendiri. Meski sudah diperingatkan, ia tetap bertahan di sana, sampai sosok Bee muncul di hadapannya. Alih-alih lari, Janice justru mengajaknya berbicara. Sampai sosok itu berubah wujud menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dan melukainya. Janice berusaha lari ke arah tangga, tapi lift tangganya macet, dan ia dilempar oleh kekuatan itu hingga jatuh. Janice selamat dari insiden itu, tapi kini harus bergantung sepenuhnya pada kursi roda. Ia kembali memperingatkan Suster Charlotte bahwa tempat itu berbahaya dan dirinya sedang diincar. Tapi lagi-lagi, ucapannya hanya dianggap angin lalu. Oh brother, this guy stinks! Momen ini mungkin salah satu titik paling menyakitkan di film ini. Karena setelah apa yang dia alami, Sister Charlotte tidak benar-benar mendengarkan peringatan Janice. Malam berikutnya, Janice dan Linda berbincang. Linda mengaku takut tidur sendirian, tapi Janice berusaha menenangkannya. Sambil menyiapkan diri untuk tidur, Linda bersiap dengan apapun yang akan datang. Dia melemparkan permainan Bee yang terikat dengan tali, dan tiba-tiba sesuatu menarik mainan itu. Linda berlari ke tempat tidurnya dan menyadari ada sesuatu yang tidur di kasur Janice. Saat mengintip lebih dekat, ia melihat boneka Annabelle ditarik pergi oleh sesuatu yang tak terlihat.
Keesokan harinya, Sister Charlotte membawa Janice untuk berjemur di luar, lalu meninggalkannya sebentar. Tiba-tiba, sosok yang menyerupai Sister Charlotte muncul dan mendorong Janice masuk ke dalam gudang. Di sanalah, setelah terus diganggu, roh B akhirnya berhasil merasuki tubuh Janice sepenuhnya. Ketika yang lain menemukannya kembali, Janice tampak baik-baik saja, padahal semuanya sudah berubah. Linda yang merasa ada yang berbeda dari sahabatnya sendiri mengakui semuanya kepada Samuel. Soal kamar B, soal percakapan Janice dengan sosok itu. Namun, yang membuat Samuel benar-benar panik adalah saat Linda menyebutkan boneka bergaun putih. Samuel bergegas masuk dan mendapati boneka itu sudah duduk di meja makan. Janice tiba-tiba muncul dan berdiri kaku, seolah sepenuhnya dikendalikan sesuatu. Samuel mengangkat salib kayu buatannya sendiri untuk melawan, tapi entitas itu justru mengakhiri hidupnya. Setelah semua kejadian mengerikan ini, Sister Charlotte tetap memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Sementara itu, Janice terlihat semakin dekat dan menyukai boneka Annabelle. Sebentar lagi, kita akan sampai pada malam paling menegangkan dari seluruh film ini. Di malam hari, Linda mendatangi Janice yang sedang tidur dan diam-diam mengambil boneka itu, membawanya ke sebuah sumur tua dekat rumah untuk dibuang. Namun, saat Sister Charlotte datang menyusul, Linda tiba-tiba ditarik masuk ke dalam sumur oleh sesuatu, sebelum akhirnya berhasil diselamatkan. Ketika mereka kembali ke rumah, boneka itu sudah ada di sana menunggu mereka, dan yang hilang justru Janice. Sister Charlotte akhirnya menyadari ada sesuatu yang sangat salah dan mendatangi Esther untuk menuntut penjelasan. Esther pun mengaku setelah kematian B, ia dan Samuel berdoa memohon kepada apapun yang mendengar agar putri mereka bisa kembali. Awalnya mereka sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan sosok B, bahkan mengizinkannya tinggal di dalam boneka buatan Samuel. Namun, mereka terlambat menyadari bahwa sosok itu bukan B, melainkan entitas jahat yang menyerupai putri mereka. Entitas itu menyerang Esther hingga wajahnya terluka parah dan meninggalkan bekas permanen. Pihak gereja sempat menyelamatkan Esther dari upaya perasukan, tapi roh itu tetap menempel pada boneka, menunggu tubuh manusia lain yang bisa ia rasuki sepenuhnya. Itulah kenapa Samuel mengunci boneka itu dalam lemari berlapis ayat suci. Sampai akhirnya Janice membukanya. Beberapa saat kemudian, Carol dan yang lain memasuki kamar B dan mendapati Janice di sana. Ia bangkit dan menyerang mereka. Semua berlari mencari bantuan sampai mereka menemukan Esther sudah tidak bernyawa di kamarnya. Mereka mencoba kabur dengan mobil Samuel, tapi mobil itu tidak bisa dihidupkan. Alih-alih lari ke tempat lain, mereka justru masuk ke gudang tempat orang-orangan sawah berada, hingga Carol terkunci di dalam. Boneka itu kemudian hidup dan memperlihatkan wujud aslinya, membuat Carol berlari sampai akhirnya diselamatkan oleh Nancy. Di lantai atas, Sister Charlotte berusaha menyelamatkan anak-anak yang tersisa sebelum Janice datang. Ia membacakan ayat-ayat suci, tapi upayanya tidak berhasil. Kini, giliran Linda yang jadi sasaran. Ia masuk ke sebuah lift kecil menuju kamar Esther, dan di ruangan gelap itu menemukan sosok Esther yang mengejarnya kembali ke atas. Di tengah jalan, makhluk itu menariknya turun, tapi Linda berhasil melawan dan kembali naik. Tidak menemukan jalan lain, ia bersembunyi di dalam lemari tempat Annabelle biasa dikurung. Janice datang mengejarnya, sampai Sister Charlotte tiba-tiba membawa boneka Annabelle dan mengunci mereka berdua di dalam lemari itu. Entitas itu murka dan mengacaukan seisi rumah. Mereka yang tersisa akhirnya berhasil berkumpul kembali, tapi tidak bisa menyelamatkan Janice. Ketika polisi tiba, mereka hanya menemukan boneka Annabelle di dalam lemari. Esok paginya, rumah dan boneka itu tampak sudah bersih dari kehadiran iblis. Seorang pastor sempat menawarkan boneka itu kepada mereka, tapi tentu saja tidak ada yang mau menerimanya. Mereka pun meninggalkan rumah itu untuk selamanya, tanpa Janice. Film kemudian berpindah ke sebuah panti asuhan lain, memperlihatkan sosok Janice yang kini akan diadopsi oleh keluarga Higgins. Namun ia mengaku namanya adalah Annabelle. Keluarga itu memberinya sebuah boneka baru sebagai hadiah. 12 tahun kemudian, Annabelle yang telah tumbuh dewasa kembali ke rumah itu dan mengakhiri kedua orang tua angkatnya sendiri. Tetangga mereka mendengar keributan itu dan mulai menyelidiki apa yang terjadi. Film pun berakhir di titik itu.
Kalau kamu perhatikan, sejak awal film ini sudah memberi tanda bahwa sosok yang mendekati Janice bukanlah B, melainkan entitas jahat yang menyamar, dan tujuannya sejak awal memang untuk merebut jiwa Janice. Bahkan Janice sendiri menyadarinya. Yang jadi persoalan justru adalah Sister Charlotte yang nyaris sepanjang film menutup telinga dari semua peringatan para gadis. Mulai dari pengakuan Janice soal kamar itu, kejanggalan sosok Esther yang tak pernah terlihat, penampakan yang dilihat Carol dan Nancy, sampai pengakuan Janice bahwa ia bukan jatuh dari tangga, melainkan dilempar oleh sesuatu dan dirinya sedang diincar. Bahkan setelah Sister Charlotte sendiri yang pertama kali menemukan Samuel dalam kondisi tidak wajar, ia tetap memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Sebuah keputusan yang menurut kami cukup nekat, mengingat di titik itu rasanya dimanapun akan lebih aman dibanding harus semalam lagi di rumah tersebut. Soal siapa sebenarnya yang paling bersalah, awalnya kami sempat berasumsi bahwa Samuel dan Esther sengaja mengorbankan anak-anak panti itu kepada iblis. Mungkin karena dijanjikan bisa bertemu kembali dengan B. Tapi setelah melihat keseluruhan cerita, itu tidak benar. Mereka justru berusaha keras mengunci dan mengurung entitas itu selama belasan tahun. Tragisnya, niat baik mereka membuka rumah untuk anak-anak yatim sebagai bentuk penebusan dosa justru menjadi celah yang akhirnya membawa bencana yang sama sekali tidak mereka duga. Menurut kami, salah satu kekuatan film ini bukan cuma soal boneka seramnya, tapi soal bagaimana ketidakpercayaan orang dewasa terhadap anak-anak justru jadi elemen horor yang paling menyakitkan sepanjang cerita, jauh sebelum entitas itu benar-benar menyerang secara fisik. Di ending, Janice yang tidak pernah ditemukan itu ternyata tumbuh dewasa dengan nama Annabelle Higgins, sosok yang akhirnya mengakhiri orang tua angkatnya sendiri. Kisahnya akan berlanjut di film Annabelle tahun 2014. Sebagai info tambahan, boneka replika yang diberikan pada Janice atau Annabelle di adegan penutup itu sebenarnya adalah replika dari boneka Annabelle asli yang sampai sekarang masih tersimpan di Museum Okkultisme milik Ed dan Lorraine Warren di Amerika Serikat. Demikian pembahasan film Annabelle Creation. Jika kalian punya request film, silahkan tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung kami. Sampai bertemu di film berikutnya.